Katanya pusaka Nah, tidak selaras. guys, hello. Lalu bagaimana? Udah nggak ngerti berapa Part politik. 1. Hati tua adalah booster. Ini ya. Jadi gini guys, aku tuh sebenarnya pengen bahas tentang pusaka yang katanya nggak selaras. Itu gimana nyikapinnya? Kalau menurutku pribadi coba kita pikir lagi ya, kita telaah lagi ya. Pusaka nggak selaras tuh gimana sih? Ya kan? Ketika pusaka itu mempengaruhi hidup kita atau mendatangkan sesuatu ke kita, baik terlepas itu baik dan buruk, bukannya itu udah selaras ya? Coba, bukannya itu udah selaras? Nah, kita cocokkan lagi nih, kita bedah yuk, kita breakdown bareng-bareng guys, kita breakdown, kita cari. Nah, lagi aku mau tanya, ketidakcocokannya tuh seperti apa dulu? Apakah dia mendatangkan hal-hal buruk ke kita atau bikin kita sakit atau gimana? Pertama aku mau bahas tentang apa ya? ketika sakit ya. Aku alami, iya memang aku alami. Aku pernah ngalamin ketika pusaka itu mau datang atau mau aku maharin, itu aku badanku drop, memang iya. Nah, itu bagi aku itu salah satu bonding energi yang ada di pusaka itu dengan aku, gitu guys. Jadi misal ini setiap orang responnya berbeda-beda ya. Kalau aku biasanya di kepala aku sakit banget. Nah, itu tuh berarti ada energiku yang match ya, yang menyambungkan antara diriku dengan energi yang ada di pusaka itu, gitu. Energi yang ada di pusaka itu. Kenapa kok bisa kepala? Ya, energiku yang bisa match dengan pusaka itu dari kepala, gitu. Bisa nyambungnya dari kepala. Ada yang dari bulu kuduk gitu kan, bulu kuduk kok begini. Terus ada yang dari tanganku kok begini, kok bisa buluku bisa berdiri semua. Nah, itu tuh bagian tubuh yang sensitif dengan energinya itu lagi bonding. Apa sih bonding itu? Bonding itu apa ya? Kayak penyelarasan gitu. Aku bingung bahasa Indonesianya bonding itu apa. Jadi bahasa Inggrisnya itu bonding, seperti itu, bonding, penyelarasan atau penyatuan atau proses penyatuan mungkin ya. Proses penyatuan, proses pengenalan, proses pendekatan. Nah, itu PDKT, energi kita lagi PDKT. Nah, itu dia. Dan itu tuh biasanya nggak berlangsung lama. Ketika itu udah match, udah ngeblend sama energi kita, ya udah nggak akan sakit lagi gitu. Dan ini yang kedua, ketika pusaka itu mendatangkan sesuatu hal ke kita. Sebelum aku bahas lebih jauh ya, aku mau negasin guys, kalau kalian percaya sama Tuhan ya, segala sesuatu yang dihadirkan ke kita, yang ada di kita, yang dikasihkan ke kita, yang bertemu dengan kita, itu semua udah direncanakan, udah dijodohkan sama kita. Pernah dengar kan kalau benda pusaka itu mencari tuannya? Pernah dengar kan kalau misalnya barang tersebut berjodoh? Nah, berjodoh, kalau kita udah ditemukan sama pusaka itu berarti jodoh kita. Jadi bagi aku nggak ada yang nggak selaras. Ini bagi aku yang nggak ada yang nggak selaras, nggak ada. Karena apa yang kita dapat berarti yang selaras dengan kita. Kita nggak akan dipertemukan dengan orang-orang dengan apapun yang nggak sefrekuensi dengan kita. Ya, kita nggak akan dijodohkan dengan apapun bendanya, apapun orangnya yang nggak sefrekuensi dengan kita. Itu akan terlepas sendiri. Nah, termasuk pusaka. Ketika pusaka itu datang ke kita atau kita pengen memahari pusaka, tiba-tiba udah termahar, berarti itu memang jodoh kita saat itu gitu. Saat itu jodoh kita. Kemudian kok aku tiba-tiba koleksi ini jadi marah-marah ya, kok aku jadi begini. Nah, bukannya itu udah selaras. Karena kalau sepengetahuan aku ya, ketika nggak selaras itu nggak akan ada efeknya apa-apa di tubuh kita atau di kehidupan kita. Ketika nggak selaras itu nggak ada efek apa-apa di tubuh kita atau di kehidupan kita.
Kalau ada reaksi, ada respon dari tubuh kita atau ada reaksi dari kehidupan kita, berarti itu pusaka sudah selaras. Pusaka udah selaras, ya kan? Itu guys. Nah, sebenarnya begini ya. Mereka, pusaka apapun lah, benda apapun, itu sebenarnya booster buat kita. Booster apalagi seperti keris, ya kan, yang dibuat khusus untuk peruntukan khusus. Yang diperuntukkan untuk sesuatu hal yang khusus, itu termasuk booster untuk hal tersebut. Misal kerezekian, itu untuk apa ya? Memang untuk mencari rezeki. Ketika kita ingin mencari rezeki, di situ akan ke booster. Energi itu ada terus, dan jalan itu selalu ada terus. Karena apa? Kita lagi kerja, kemudian kita punya ageman itu tadi, rezeki semakin mudah datang. Karena apa? Sebagai booster energi kita. Jadi kita nih yang punya badan, kemudian di booster kayak kita minum vitamin. Nah gitu, kayak kita minum vitamin. Ketika kita lagi sakit, kita kasih vitamin, kita lebih cepat sembuh. Bukan menyembuhkan ya, tapi lebih cepat sembuh. Itu namanya membooster. Itu namanya membooster. Makanya biasanya, ini setahu aku ya, biasanya untuk orang yang baru koleksi itu harus punya 4 pilar keris ya, yaitu apa? Brojol, dapur brojol, dapur tilam upik, tilam sari, dan jalak sangu tumpeng. Ini untuk apa? Untuk pondasi badan kita. Ketika kita mau mengkoleksi banyak pusaka, harus ada 4 pilar itu. Itu yang disarankan. Karena apa? Karena filosofinya itu memang bagus. Untuk apa? Untuk pondasi hidup kita itu memang bagus gitu loh. Nah, ini nih yang apa ya? Yang mungkin buat sebagian orang masih tabu ya, seperti aku juga nih. Kenapa kok orang-orang itu belum, yang pecinta keris lurus ya, cari aman-aman aja, aku nggak mau keris look, karena tahu simbol look ya. Kalau brojol itu kan kita tahu ya, brojol dalam upi 4 pilar tadi itu keris-keris lurus guys, keris-keris lurus. Keris lurus itu tadi untuk prinsip dan dipermudah hidupnya. Nah, ketika kita udah masuk keris look itu jumlah kebijaksanaan. Nah, yuk kita koreksi lagi nih. Kebijaksanaan itu apa sih? Kebijaksanaan itu kesadaran timbul dari berbagai macam peristiwa. Kesadaran muncullah berbagai macam peristiwa di hidup kita, menimbulkan kesadaran, yaitu kebijaksanaan. Nah, makanya ada yang bilang semakin banyak look, semakin banyak cobaan. Mates nggak? Iya, semakin banyak look, semakin banyak cobaan. Untuk apa? Untuk mengambil kebijaksanaan tersebut. Itu. Makanya sebelum punya banyak keris berlook itu, minimal kita punya 4 pilar pusaka itu tadi. Untuk apa? Untuk pondasi tubuh kita. Gitu. Sebelum punya keris yang berlook atau berganan-ganan gitu. Itu guys, menurut aku gitu. Kadang tuh begini, aku balikan lagi ya, mereka tuh memang sebagai booster ya, mereka memang sebagai booster. Nah, booster tersebut itu kita ibaratkan sebagai, selain vitamin, kita bisa ibaratkan jadi smartphone. Kita ibaratkan jadi smartphone karena produkan ciptaan orang-orang dulu, termasuk empu-empu itu emang udah smart, emang udah kompleks, cerdas. Bayangin, cerdas. Bagian dunia mana yang punya peninggalan seperti itu guys? Secara teknologi masuk, cara tempat lipatnya udah masukkan itu teknologi. Yang kedua, secara seni, kita ada seninya, bernilai seni tinggi. Itu yang ketiga, ada sisi spiritualnya. Yang keempat, fungsi. Nah, keempat itu tadi nggak ada di negara lain guys, nggak ada, cuma di kita tuh, cuma di kita.